ngebuka benteng-benteng atau pagar-pagar komunikasinya. Itu aja dulu. Dan kemudian buka forum-forum di mana mereka bisa tatap langsung kayak begitu. Sebenarnya yang ngelakuin ini cuma satu, Mas Gibran sekarang jalan-jalan. Cuma sayang kapasitasnya nggak di situ. Halo, saya Naomi Liandra dan Anda sedang mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Mendesak Keadilan bagi Del Pedro CS, bebaskan kawan kami. Kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu tokoh publik yang juga ikut menyuarakan solidaritas buat pembebasan Del Pedro Marhain dan juga kawan-kawan. Dia ini adalah musisi sekaligus aktivis, Eka Anas. Halo, Mas Eka. Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih banget lo sudah mau bersedia hadir dan juga gabung di Ruang Publik edisi khusus hari ini. Mungkin bisa langsung disampaikan ke teman KBR apa yang pertama kali Anda rasakan waktu dengar kabar Del Pedro dan juga kawan-kawan ditangkap? Surprise not surprise. Kaget tapi nggak kaget. Tapi itu juga jadi salah satu lagi pembuktian kalau proses demokrasi pelan-pelan lagi dibunuh sama rezim Pak Prabowo. Jadi yang bikin saya khawatir adalah itu bisa kejadian sama saya, sama orang lain, rekan musisi apapun itu profesinya, rakyat jelata. Kita udah tahu ada 959 warga sipil yang ditangkap sejak urusan Agustus kemarin. Angka yang terbesar sepanjang sejarah dan lebih besar dari tahun 98 lalu. Itu menurut saya udah nyalain lampu emergensi sih kalau buat kekritisan demokrasi ya. Gitu. Jadi buat saya ini udah nggak bisa ditanggepin. Itu yang membuat Anda tergerak lagi, gitu, menjadi penjamin Del Pedro CS. Betul. Mungkin ada reason lain yang lebih kuat lagi begitu? Apa yang mau Anda sampaikan? Prinsipnya warga bantu warga sih, Mbak. Warga bantu warga. Iya. Okay. Dalam artian apapun yang kita bisa semampu kita ya bantuin, karena kalau itu kejadian sama saya mungkin juga nanti level yang teman-teman yang di dalam yang bisa bantuin saya juga gitu kan. Jadi prinsip itu sih, kalau nggak kita lagi ngebantuin mau ngarepin siapa? Polisi tahu siapa gitu, hukumnya aja di bredel gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita ya warga bantu warga. Selain Mas Eka, mungkin ada tokoh-tokoh lain atau teman musisi yang juga ikut jadi penjamin gitu di kasus Del Pedro CS ini? Beberapa minggu waktu kita ke Polda sekalian ngejenguk teman-teman di sana, kita nandatangani pernyataannya. Ada Khalil Mahmud dari Efek Rumah Kaca, ada teman-teman dari Dongker, ada Bang Usman Hamid dan bandnya, and the Blackstone, terus siapa lagi ya? Ada beberapa lagi teman-teman aktivis juga, Fathia, Maulidia dan Bang Haris. Banyak waktu itu, Mbak. Kalau boleh jujur gitu ya, diceritain ke teman KBR gimana rasanya ketika niat baik untuk menjamin teman yang dikriminalisasi begitu kan, malah berhadapan dengan bisa dibilang sistem hukum yang so hard seperti saat ini. Bagaimana perasaannya? Apa yang sebenarnya bisa membuat Mas Eka semakin jadi greget gitu? Ya, kalau frustasi sih udah gak usah diomongin lagi ya, Mbak ya. Tapi yang bikin saya kecewa adalah ini penduplikasian dari apa yang terjadi di era saya waktu kuliah dulu 98 kayak gitu kan. Kok bisa kejadian, kita udah berdarah-darah berusaha ngerubah sistemnya walaupun gak sempurna perubahannya, tapi malah mau dikembaliin lagi gitu. Jadi frustasi iya, tapi kita juga kayak rasanya tuh pengen kasih tahu ke generasi sekarang nih, yang mungkin baru pertama ngalamin represi secara struktural kayak begini, untuk nggak nyerah sih, untuk jangan pernah nyerah tuh bukan pilihan kayak gitu. Makanya kita mencoba, terutama teman-teman dari musisi ini ya, yang fanbase-nya banyak, penggemarnya ada, fanatik gitu, untuk nge-sosialisasiin ke mereka, informasiin kalau kita ini hak hidupnya kita nih,
lagi diinjak-injak basically. Makanya kita harus ngelakuin sesuatu, harus dilawan gitu. Ya, mungkin bentuk dukungan tertentu yang lebih spesifik seperti misal dari dunia seni, mungkin lewat karya, terus juga mungkin ada konser solidaritas gitu, atau kampanye digital nih gimana Mas Eka Anas ngeliatnya, ada nggak ke depannya? Ini as we speak kita lagi mencoba ngerencanain ada panggung charity buat mereka, karena yang udah pastilah kalau udah dalam tahanan kayak begitu uang berbicara ya. Kita udah ngomongin hukum Indonesia itu apa duit aja gitu. Jadi kita lagi ngomongin charity. Kita kemarin ketemu sama keluarganya masing-masing teman-teman yang di penjara, ibu, orang tua Del Pedro terutama, itu per hari itu banyak biaya yang harus dikeluarkan kayak gitu kan. Jadi dan juga pastinya untuk bantuan lembaga hukumnya gitu kan, bantuan legalnya. Jadi kita lagi coba ngerencanain panggung amal, charity gig, band-band teman, band yang tampil nanti tiketnya dikumpulin buat disumbangkan. Beberapa aktivitas advokasi lainnya tuh yang at least band saya The Brandas gitu ya. Kemarin baru aja tampil di festival Rock in Celebes di Makassar. Itu nge-advokasiin, nge-sosialisasikan dan informasikan ke penonton halayak publik tentang kondisi mereka. Ya sesimpel tiap panggung biasa ada LED tuh, ditambah aja gambar mereka, bebaskan teman-teman kawan kami gitu, dan kasih nama-namanya. Pasti ntar penonton kan nyari sendiri yang nontonnya gitu. Jadi aksi-aksi kayak gitu masih penting sih, sekecil apapun, untuk ngebawa isu ini ke permukaan, atau kalau bisa lebih luas lagi. Itu akan sangat membantu. Ya. Mungkin bisa ceritain pas lagi aksi di Makassar gitu, respon dari audiensnya seperti apa di sana? Kalau nggak respon audiens, ya pada saat momen itu sih mereka lebih mungkin ngeproses ya, ngelihat gitu. Tapi yang aku seneng tuh mostly mereka pada paham tapi kan ya maksudnya. Paham ya, maksudnya kita secara verbal diinformasikan. Sekalian literasi juga ya ke situ. Iya, ngasih tahu kayak gitu, karena itu momen krusial banget buat kita sebagai band. Walaupun pada nanti mungkin impactnya adalah biasanya sponsor-sponsornya brandnya apa gitu, rokok segala macam pada ngomel-ngomel tuh kayak, Mas, kalian jangan yang bawa bawa politik itu ya bodo amat. Nah itu berkaitan dengan itu tuh Mas Eka. Kadang mungkin ya publik tuh sempat punya pikiran ini kan urusan hukum, ngapain musisi ikut-ikutan. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Mungkin tanggapan dari Mas Anas menanggapi statement seperti itu seperti apa? Kita paham sih itu nggak bikin orang nggak nyaman ya kayak gitu, terutama korporasi besar yang mungkin bergesekan sama poros-poros kekuasaan kayak gitu kan. Tapi nggak bisa diem juga dong kayak gitu kan. Justru in this situation gitu ya. Iya, itu bare minimum yang bisa kita lakuin, berbicara secara publik kayak gitu. Jadi buat kita, walaupun nanti resikonya diisolasi atau dijauhin atau nggak dipakai manggung lagi, ya kalau harganya seperti itu ya udah, ya kita lakuin. Kayaknya jauh lebih kecil daripada pengorbanan yang mereka lakuin kayak gitu. Jadi kita ambil resikonya gitu. Kalau kita ngelihat yang sudah mungkin dari sejarah yang sudah berlalu juga kan banyak juga gitu ya seniman besar yang justru bisa dibilang jadi bagian penting dari gerakan sosial. Apa Mas Anas sudah merasa seniman di Indonesia sudah mulai ke arah sana untuk saat ini gimana? Di atmosfer yang sekarang menurut aku ntar akan lebih banyak karya yang menyentuh isu-isu ini sih, kayak begitu. Kita ya kalau di track backing ke belakang sejarahnya udah banyak ya. Kita ngomongin Indonesia gitu, era Orde Baru lalu, walaupun pelakunya itu aja gitu kan. Kita bisa sebut Bang Iwan dulu, Iwan Fals, Slang, dan lain-lain. Makan terduplikasi nanti gitu. Makanya aku ngarepin teman-teman muda gitu kan, sekarang tuh mungkin kembali ya itu masih itu aja bandnya. Kalau kita scanning gitu ya, nama-nama masih yang sama aja, tapi aku ngarepin nanti band-band muda bisa lebih berani, lebih kritis, dan lebih kencang lagi ngebawainnya. Mas Eka, Anda sebagai musisi dan juga aktivis memandang kasus Del Pedro dan kawan-kawan atau Del Pedro CS ini seperti apa Anda melihatnya? Ya ini kan indikasi
indeks performa yang makin Drop ya. nyusruk ya buat demokrasi. Kayak saya bilang ini pelan-pelan lagi dibunuh sama rezim yang sekarang. Kita tahu kalau kita memang menyatakan kita sebagai negara demokrasi, parameternya itu kan yang paling penting adalah formula yang paling krusial buat negara demokrasi apa adalah kedaulatan rakyat kan gitu kan, dari oleh dan untuk rakyat. Tapi yang sekarang adalah yang terjadi penyepitan ruang sipil, witch hunting apa kayak pemburuan para aktivis ini gitu. Lalu praktek strategi nakut-nakutin pakai kekuatan militer dan polisi gitu kan. Kita udah nggak usah melipir ke kasus-kasus lainnya dari pejabat atau legislatif atau menteri gitu ya, tapi represi struktural yang terjadi sekarang tuh menurut aku jadi refleksi dari bobroknya sistem yang dibilang demokrasi sekarang. Udah bukan demokrasi lagi menurut aku, udah menjurus ke autokrat fasis kalau menurut aku gitu. Kalau Mas Eka Anas ngelihat dari sistem penegakan hukum di case-nya Del Pedro CS ini yang paling absurd itu seperti apa, Mas? Kemarin mereka sempat ngajuin proses pra peradilan ya. Mereka meminta Tolak, ya? untuk diobservasi lagi prosedur penangkapan mereka, karena tidak ada satupun yang mengikuti prosedur dari semua orang itu, dan itu ditolak kayak gitu kan. Kalau ngomongin tentang prosedur dan dan mekanismenya, seharusnya kan ada pertimbangan gitu. Tapi ini udah kelihatan sih, ini udah udah mau dijadiin contoh gitu. Kayak ngasih lihat ke teman-teman muda yang lain, orang-orang muda dan generasi sekarang, kayak lihat teman lo nih, gue bejek-bejek nih, mau ngapain lo kayak gitu. Menurut aku ini Pak Prabowo dan jajaran menterinya, anggota DPR dan rezimnya tuh mesti hati-hati ya sekarang, karena kalau aku lihat nggak berhentinya nantangin rakyat terus gitu. Kayak begitu, walaupun sempat pecah kemarin di Agustus gitu kan, walaupun dipukulnya dengan kekuatan militer lagi, tapi yang aku khawatir nanti bakal ada pertumpahan bentrokan yang lebih besar lagi nanti gitu. Lalu apa ya menurut Anda ini yang harus jadi perhatian utama negara gitu ya, supaya hal-hal seperti ini nggak terus berulang? Karena kan ini semakin obvious banget gitu ya, bahwa kita semakin kayak ditantang sama negara sendiri. Gimana nih Mas Eka? Ya belajarlah dari yang sudah terjadi masa lalu gitu Mbak ya. Belajarlah dari sejarahnya gitu. Udah tercatat kok, dan masih seger di ingatan saya gitu. Saya dulu 98 masih kuliah, dan kok kayak sekarang nggak nyangka kalau ini bakal terjadi lagi gitu. Belajar dari masa lalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya gitu, dan ini buat aku udah bukan nggak ngehargain lagi, tapi malah mau diacak-acak sejarahnya. Kayak gitu. Lalu mau dibikin buku lah tentang sejarah. Apa sih maksud aku, kayak nggak ada hal lain lebih krusial untuk diurusin gitu. Pendidikan kita masih berantakan kayak gitu, indeks ekonomi juga masih rendah gitu. Jadi cobalah curahkan energi dan fokusnya ke hal-hal yang lebih foundational gitu. Kayak begitu. Hukum juga mesti diperbaikin gitu, daripada merintilin hal kayak nangkepin orang-orang sipil gitu kan, kayaknya kayak gak ada kerjaan gitu ya. Tapi Mas Eka Anas di campaign bebaskan kawan kami si Del Pedro CS ini terlibat sejauh apa? Aku sih berkumpul dan bertemu dan berserikat dan berkomunal dengan teman-teman yang sevisi. Dalam artian visi itu mau menegakkan keadilan gitu, dan membebaskan orang-orang yang nggak bersalah gitu. Jadi itu yang pengen kita refleksikan juga ke masyarakat publik terutama, dan teman-teman muda sih yang diharapin banget supaya ngelakuin hal sama, berkumpullah dan belajarlah tentang bagaimana kasus ini bergulir dan apa yang harus kita lakuin kayak gitu. Jadi apa yang kita harus lakukan ya dikawal terus
tetap khususnya. dikawal terus gitu ya. Nah, andaikan begitu nanti kalau nanti Del Pedro dan juga kawan-kawan akhirnya bebas, hal pertama yang pengen Anda lakukan bareng mereka seperti apa, Mas? Apa nih? Kalau boleh sih suruh pada bikin partai juga sih. Partai oposisi gitu, karena menurut aku sekarang nggak ada partai oposisinya. Pada nunduk semua udah. Oke, mungkin sekaligus bisa disampaikan closing statement juga gitu ya, untuk teman-teman muda yang mungkin juga masih takut bersuara. Pesan dari Mas Eka Anas seperti apa supaya mereka bisa tetap berani tapi juga tetap pada poinnya untuk memperjuangkan keadilan? Jumlah rakyat Indonesia itu berapa? 250 juta ya sekarang. 270 juta. 267 lebih ya. 270 juta sekitar, roughly. Dan sekitar 60% adalah Gen Z. Ya, gitu kita ngomongin kita itu berarti sekitar 150-nya lah, 135 gitu kan. Lawan segelintir elit itu aja tuh. Kayak gitu. Kalau ngomongin number nih udah jelas timbang dong, kita lebih kuat kayak gitu. Jadi jangan sampai ada rasa takut gitu. Ini kita ngelawan dan memperjuangkan hak hidup kita, hak paling basic which is adalah berpendapat. Kalau kita cuma ngomong dan berpendapat aja nggak boleh, terus apa nilai kita sebagai rakyat apa gitu? Itu adalah konversi kita, nilai kita berpendapat dan berserikat, berkumpul, itu udah hak kita, hak hidup gitu ya. Kita nggak usah maju ke kayak basic hak hidup yang mendasar, makanan, pendidikan gitu, itu udah nanti deh, kayaknya pemerintah kita belum nyampe deh gitu untuk mereka masih kebingungan kayak gimana ya gitu menuhinnya. Tapi hak berpendapat aja, beropini, itu harus kita perjuangin gitu. Kalau misalnya kalian takut, itu berat. Ini kan sekali lagi disebar propagandanya ya. Narasinya lagi disebar, ditakut-takutin, pakai militer, diancam kayak gitu segala macam. Kalau sampai lo takut tuh berarti narasinya atau propagandanya bekerja, kayak gitu. Berarti itu it works on you. Makanya jangan sampai jangan sampai nyebar terus, mesti ngebentengin sama teman-teman kayak gitu. Terakhir nih Mas Eka Anas, harapan Anda bagi negara dalam hal ini memberikan keadilan bagi Del Pedro CS, silakan. Kalau yang rezim ini selama 5 tahun tipis sih Mbak, harapannya tipis ya, karena ya jajaran menteri kayak begitu, anggota DPR kayak begitu gitu. Tapi the least that they can do itu menurut aku adalah ngebuka benteng-benteng atau pagar-pagar komunikasinya. Itu aja dulu. Dan buka forum-forum di mana mereka bisa tatap langsung kayak begitu. Sebenarnya ngelakuin ini cuma satu, Mas Gibran sekarang jalan-jalan. Cuma sayang kapasitasnya nggak di situ. Datangnya ke SD dan bicara hal-hal yang nggak relevan gitu. Cuma coba buka deh pagarnya, bentengnya, dan dibuka two ways komunikasinya supaya didengar langsung dan dicari mufakatnya gitu, bermusyawarah gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Eka Anas. Dari perbincangan kita hari ini sudah menyeratkan bahwa solidaritas itu bukan hanya soal aksi saja, tapi juga dari hati nurani ya. Terima kasih banyak Mas Eka Anas sudah bersedia siaran di Ruang Publik edisi khusus hari ini. Saya Naomi Liandra, sampai jumpa.